Koranmemo.com, inilah berita utama hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah 3 kantor dinas di Balai Kota Among Tani Batu. Penggeledahan dilakukan petugas KPK secara tertutup untuk memperlancar jalannya penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Memo hadir lagi untuk kalian semuanya di program Memo Newsroom untuk edisi hari ini, Kamis 7 Januari 2021. Dan inilah Koranmemo.com selengkapnya. KPK geledah 3 kantor dinas di Balai Kota Among Tani Batu. Langgar jam malam, belasan pengusaha terancam dicabut izin usahanya. Diskominfo Surabaya akan meluncurkan aplikasi pencatatan vaksin COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah 3 kantor dinas di Balai Kota Among Tani Batu. Tim penyelidik yang dikawal ketat oleh 5 anggota kepolisian bersenjata laras panjang tersebut melakukan penggeledahan mulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 waktu Indonesia bagian Barat Rabu 6 Januari. Penggeledahan dilakukan petugas KPK secara tertutup untuk memperlancar jalannya penyelidikan. Sesekali petugas kepolisian menegur awak media yang hendak mendekat mengambil gambar di kantor ruang penggeledahan. Ketiga kantor dinas tersebut diantaranya kantor dinas pariwisata atau Disparta, dinas pendidikan Dindik, dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Kota Batu. Dari pantauan tampak petugas KPK membawa berkas-berkas dari ketiga kantor dinas tersebut. Berkas hasil penggeledahan tersebut dibawa dengan menggunakan koper besar. Ali Fikri, jubir KPK, melalui pesan WhatsApp membenarkan adanya penggeledahan oleh KPK di kantor dinas PUPR, kantor dinas pendidikan, dan kantor dinas pariwisata Kota Batu. Dia menyebutkan penggeledahan KPK tersebut dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi perkara gratifikasi di lingkungan pemerintahan Kota Batu pada 2011 hingga 2017. Sebelumnya, lanjutnya pada Selasa 5 Januari bertempat di kantor Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Batu, Jalan AP3 Kancung Permadi, nomor 16 Junrejo Kota Batu, juga telah dilakukan pemeriksaan atas nama Muhammad Zaini dan Kristiawan. Disebutkan Muhammad Zaini adalah pengusaha swasta sebagai pemilik PT Gunadarma Anugrah, sedangkan Kristiawan adalah mantan pengurus rumah tangga wali Kota Batu Edi Rumpopo. Usai penggeledahan, beberapa petugas KPK tampak membawa koper besar ke dalam mobil. Terpantau sebanyak 3 mobil membawa koper tersebut meninggalkan Balai Kota Among Tani Batu. Sejak diberlakukannya kembali jam malam di Tulungagung, tercatat belasan pengusaha baik rumah makan, kedai, warkop, ataupun angkringan yang sering dijadikan tempat nongkrong terjaring operasi jam malam. Beruntung belasan pengusaha tersebut saat ini masih hanya diberikan sanksi berupa teguran lantaran baru pertama kali melanggar. Wakil juru bicara Satuan Tugas Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulung Agung, Galih Nusantoro mengatakan sejak diberlakukannya jam malam pada tanggal 21 Desember 2020 lalu hingga sekarang tercatat sebanyak 14 pengusaha yang sudah dipanggil dan diberikan peringatan karena kedapatan melanggar ketentuan jam malam. Namun, lanjutnya, saat ini 14 pengusaha tersebut masih diberikan sanksi berupa teguran. Hanya saja jika kedapatan melanggar lagi, dipastikan akan diberikan sanksi yang lebih berat, seperti denda administrasi hingga pencabutan izin usaha. Untuk mempermudah proses pekerjaan petugas di lapangan agar lebih simpel dan rapi dalam pendataan, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Surabaya telah menyiapkan peluncuran aplikasi pencatatan vaksinasi COVID-19. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan petugas saat melaksanakan vaksinasi, sehingga nantinya warga penerima vaksin tersebut dapat tersisir dan sesuai. Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fixer menyampaikan pihaknya akan meluncurkan aplikasi pencatatan vaksinasi COVID-19 supaya lebih rapi dalam pendataan bagi penerima vaksin karena ini tidak bisa dilakukan secara manual tapi harus by system. Kemudian aplikasi yang tengah dirancang tersebut bakal dilengkapi data daftar penerima vaksin dengan terkoneksi pada database kependudukan by name and by address sesuai nama dan alamat warga.
Selebihnya, melalui aplikasi ini dapat diketahui kelompok mana saja yang menjadi prioritas awal penerima vaksin. Demikian tadi Memo Newsroom untuk edisi hari ini, Kamis 7 Januari 2021. Saya Indri Memo sama tim yang bertugas pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.